Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, kita lanjutkan pembelajaran kita. Kemarin kita sudah mencoba mengurai tentang pengertian evaluasi kurikulum. Saat ini kita mencoba menganalisa apa sih kurikulum itu. Nah, kebetulan di sini saya ada semacam konsep dari kurikulumnya SIT, Sekolah Islam Terpadu, yang mana sekolah SIT ini mulai serentak muncul di tahun 90-an hingga sekarang menjadi sebuah nama yang khas untuk sekolah yang sekolah umum yang berciri khaskan Islam, di samping ada madrasah di sana. Sebelumnya sekolah Islam itu identik dengan madrasah pesantren, kemudian muncul madrasah, kemudian sekarang ini muncul istilah SIT. Kalau madrasah itu biasanya kalau madrasah itu dia menginduk di Kementerian Agama dengan muatan kurikulumnya kombinasi antara kurikulum umum dan agama. Sedangkan SIT ini tetap menginduk di Kementerian Pendidikan Nasional, ya, Kementerian Pendidikan atau Dinas Pendidikan, dengan menambahkan beberapa poin dalam kurikulumnya kekhasan dari Sekolah Islam Terpadu ini. Oke, kita akan masuk ke dalam muatan dari standar isi, standar proses, standar penilaian, dan standar kelulusan pada kurikulum Sekolah Islam Terpadu ini. Sekarang kan kita bertanya-tanya ya, kalau kita mau masuk atau ingin memasukkan adik atau kita sendiri ke sebuah sekolah tertentu, pasti ditanyanya, itu sekolahnya bagus atau enggak? Ini sekolah favorit. Kita kan sering dengar kata-kata seperti ini, sekolah favorit, sekolahnya bagus, kelas internasional, kelas nasional, dan sebagainya. Nah, apa beda antara nasional, internasional, kemudian kelas favorit, dan sebagainya? Biasanya termuat dalam kurikulum, isi proses penilaian dan standar kelulusan. Nah, di sini ada beberapa prinsip pembelajaran dalam sekolah Islam terpadu
Yang pertama, prinsip penyajiannya. Yang kedua, prinsip penginternalisasikannya. Yang ketiga, prinsip menerapkannya. Dalam penyajian, dalam dalam penyajian pada pembelajaran sekolah Islam terpadu, itu memberikan pemahaman tentang nilai-nilai agama, pengetahuan, keterampilan melalui dimensi akal, rasio, kinestetik dalam setiap bidang studi. Kemudian ini juga menginternalisasikan dalam rangka menumbuhkan rasa cinta dan rasa butuh terhadap nilai-nilai kebaikan melalui dimensi emosional, hati, atau jiwa. Kemudian dalam penerapannya, dalam sekolah Islam terpadu ini mempraktekkan nilai-nilai kebaikan melalui dimensi perilaku, kegiatan ibadah, amal kegiatan nyata berupaya menebar kebaikan. Jadi ada semacam nilai-nilai tambahan dalam prinsip pembelajaran sekolah di di sekolah Islam terpadu ini dibanding sekolah umum ya, ada umumnya. Yang poin-poin atau prinsip-prinsip ini nggak ada. Gitu. Contohnya di sini ada, kalau nilai kebaikan mungkin setiap sekolah ada, kinestetik mungkin ada. Tapi kalau mempraktekkan nilai-nilai kebaikan dalam dimensi kegiatan ibadah atau amal-amal lainnya, saya rasa sekolah umum tidak sampai ke sana. Karena sekolah umum kan mengakomodir seluruh agama di dalamnya. Kemudian pendekatan dalam sekolah Islam terpadu itu ada beberapa poin. Yang pertama, ya itu diambil dari akronim dari terpadu itu sendiri. Yang pertama T, yaitu telaah, artinya mengkaji konsep-konsep dasar materi melalui tadabur, tafakur dalam setiap materi yang diajarkan oleh guru. Yang kedua, eksplorasi. Eksplorasi artinya melakukan aktivitas dalam proses penggalian pengetahuan dengan beragam metode dan pendekatan. Sehingga materi yang diajarkan oleh guru kepada siswa tersebut menjadi lebih kuat dalam ingatan siswa. Ketiga, merumuskan. Artinya merumuskan dari hasil eksplorasi tadi sebagai bentuk penyajian. Presentasikan, artinya menjelaskan, mendiskusikan rumusan hasil eksplorasi, aplikasikan, menerapkan, duniawi, artinya mengaitkan pembelajaran itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di SIT ini nggak melulu bicara akademik saja, tetapi juga bisa menghadirkan nilai-nilai kekinian dan kedisinian. Nah, itu bahasanya. Artinya dimensi duniawi ini mencoba merilkan apa yang ada dalam dunia akademik. Makanya biasanya ada field trip di sekolah Islam terpadu itu. Kemudian ada kegiatan-kegiatan entrepreneur, ada kegiatan-kegiatan apa namanya, memasak dan lain sebagainya. Itu dalam rangka mengaitkan hasil belajar untuk diaplikasikan dalam kehidupan nyata. Karena kalau kita belajar di kelas terkait apa namanya pelajaran-pelajaran dan tidak dikaitkan dengan kondisi hari ini, nah agak sulit agak sia-sia juga. Kemudian yang terakhir ukhrawi, artinya menggabungkan ya, menghubungkan hasil pembelajaran dalam melaksanakan pengabdiannya pada Allah. Artinya apa yang kita ajarkan, apa yang kita diskusikan di kelas itu mesti ada kaitannya dengan hasil akhir nanti di akhirat. Nah, itu. Selanjutnya ada standar proses ya. Standar proses itu mulai dari rencana pembelajaran, proses pembelajaran, pengelolaan kelas, penilaian pembelajaran, perangkat pembelajaran, pembelajaran berbasis TIK, matrikulasi, pemberdayaan orang tua, kerja nyata, pengendalian dan pengawasan. Perencanaan pembelajaran itu terkait masalah kurikulumnya, silabus, dan RPP. Dalam kurikulum ini harus mencakup tiga ranah.
ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik. Yang selanjutnya dalam kurikulum SIT juga harus memuat nilai-nilai keislaman. Nah, gimana caranya? Ya, tentu caranya seorang guru ya bisa mengadopsi nilai-nilai keislaman dalam pembelajaran sehari-hari. Jadi di sini diajarkan kayak nanti saya cek dulu. Ya, ya. Hmm, internalisasi nilai-nilai keislaman dalam kurikulum maksudnya begini. Seorang guru umpamanya mengajarkan tentang alam, penciptaan alam semesta. Kalau dalam sebuah teori Big Bang umpamanya penciptaan semesta ini akibat dari ledakan apa dan bagaimana sehingga menghasilkan sebuah semesta. Nah, tentu dalam Islam proses penciptaan tidak serta-merta sekedar ledakan. Kalaupun itu ada ledakan, kalaupun proses semesta ini akibat dari ledakan, tentu dalam keimanan kita yakin bahwa ada yang meledakkan, tidak dengan meledak, tidak terjadi ledakan dengan sendirinya, sehingga tercipta bumi dengan atmosfer yang sudah terukur, dengan oksigen yang sudah ya apa namanya sudah terkondisikan, air yang mencukupi, sinar yang cukup, itu tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Pasti ada yang mengatur tentang itu. Sedangkan dalam teori-teori fisika dan lain sebagainya, eh, tentu tidak disampaikan hal-hal seperti itu. Hanya disampaikan tentang, oh ini terjadi begini dan sebagainya. Nah, dalam sekolah Islam terpadu harus bisa memuat nilai-nilai keislaman dalam setiap pembelajaran tadi. Jadi harus bisa mengaitkan antara proses penciptaan dalam konsep Islam dengan teori-teori keilmuan yang ada. Gitu. Kemudian silabusnya memperhatikan aspek keterampilan berpikir siswa, sehingga siswa juga bisa diajak berpikir. Kemudian di dalam RPP harus terpadu konsepnya, juga memperhatikan keunikan dan bakat siswa, karena setiap siswa itu kan punya ya 8 kecerdasan yang mungkin dari 8 itu ada beberapa kecerdasan yang menonjol gitu. Itu harus diakomodir oleh guru. Jangan sampai guru menyamaratakan siswa gitu. Kita sering ya melihat anekdot gambar sebuah sekolah binatang umpamanya yang di dalamnya ada kambing, ada ayam, ada ikan, ada kerbau. Itu semuanya dites dengan tes yang sama gitu. Tes berenang. Tentu kesulitan bagi ayam untuk tes berenang atau tes memanjat, kesulitan bagi kura-kura untuk memanjat gitu ya. Artinya kita sebagai seorang guru harus punya berbagai macam metode, punya dan harus memperhatikanlah keunikan-keunikan dan bakat-bakat yang dimiliki oleh siswa. Kemudian proses pembelajarannya. Proses pembelajaran itu dalam kegiatan pembelajaran di kelas setidaknya ada 3 step. Yang pertama mukodimah, yang kedua inti kegiatan pembelajaran, yang terakhir ikhtitamnya atau ya pengakhiran dalam sebuah proses pembelajaran. Dalam tahap awal, seorang guru harus bisa menciptakan suasana awal yang menyenangkan dan kondusif, melakukan persepsi ya terhadap sebuah materi, kemudian juga menghubungkan nilai-nilai spiritual dengan isi materi yang akan dibahas. Tadi sudah disampaikan bahwa materi-materi yang kita sampaikan ini harus ada hubungannya dengan nilai-nilai keimanan, harus ada hubungannya dengan nilai-nilai keislaman. Kita mengajarkan tambahan 1 tambah 1 sama dengan 2
Tidak cukup hanya angka-angka itu saja yang kita padukan, ada nilai-nilai lain yang harus kita sampaikan. Contoh seorang ibu memberi jajan kepada anaknya 50.000 rupiah. Ketika di jalan, sang anak memberikan apa namanya sebagian dari uang jajannya kepada pengemis hingga sisa 20.000 rupiah. Berapakah eh, uang yang diberikan berapakah uang yang disedekahkan kepada fakir miskin tadi gitu. Nah, itu harus ada hubungan-hubungan seperti itu. Jadi bukan sekedar tambahan satu tambah satu, bukan sekedar berbicara tentang konsep apa namanya kejadian alam semesta atau bicara tentang hewan-hewan vertebrata, moluska dan lain sebagainya, tetapi ada hubungan ya antara nilai-nilai spiritual yang dimiliki dalam proses pembelajarannya menggunakan metode yang atau pendekatan yang variatif ya untuk mengaktifkan dan mengefektifkan pembelajaran. Kemudian ketika di akhir seorang guru harus bisa bagaimana sih aplikasi dari pembelajaran ini, aplikasinya gimana gitu. Kemudian juga bisa memberikan ikhtisar ya atau ringkasan atau kesimpulan hasil pembelajaran untuk bisa diaplikasikan dari dimensi duniawinya dan dimensi ukhrawinya. Jadi apa yang kita pelajari hari ini harus ada dimensi-dimensi itu tadi. Gitu. Aplikasinya untuk kekinian apa, efeknya untuk ukhrawi itu apa. Kemudian dalam pengelolaan kelas, bagaimana menata lingkungan kelas, bagaimana pembiasan ibadah dan adab islami, bagaimana komunikasi guru dan peserta didik. Nah ini oh, mesti dilakukan. Mulai dari apa? Mulai dari pengucapan salam, tilawah, sholat duha, sholat berjamaah, musawarah, mutaba'ah, refleksi harian atau muhasabah, menggunakan kalimat thayyibah dalam sehari-hari dan lain sebagainya. Nah, pembiasaan ibadah dan adab Islami ini ya itu menjadi sebuah ciri khas dalam sekolah Islam terpadu. Kemudian dalam penilaiannya atau penilaian sudah tahu ya kemarin penilaian, pengukuran dan pengujian. Dalam penilaian atau takwim di sekolah SIT, sekolah Islam terpadu, setidaknya ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam penilaian pembelajarannya. Yang pertama, berbasis proses. Jadi, yang dinilai itu prosesnya. Proses apa? Proses belajarnya. Jadi, tidak semata-mata yang dinilai adalah ujian akhirnya. Itulah mengapa itu banyak sekali yang apa namanya? Banyak sekali yang memprotes karena aktivitas kita selama 3 tahun di SMA atau SMP itu bisa gugur hanya dengan mengikuti yang dilaksanakan 2 minggu atau 3 minggu itu. Nah, inilah mengapa uh, SIT ini ada apa namanya uh, ada semacam keunikan sendiri. Sama beberapa lembaga pendidikan Islam di Indonesia lainnya seperti pesantren Gontor umpamanya. Dalam salah satu proses penilaiannya adalah seorang siswa itu dinilai kelengkapan buku dari ketika awal masuk sampai akhir masuk. Kalau tidak salah informasinya begitu. Jadi ini membuktikan bahwa seorang siswa tidak mungkin dia menguasai suatu materi tertentu kalau dia tidak punya bukunya. Nah, untuk tahu kalau dia punya bukunya harus dicek dulu satu persatu. Bukunya lengkap nggak? Terus bukunya terjaga nggak? Kemudian yang kedua harus mencakup 3 ranah. 3 ranah apa? 3 ranah kognitif,
afektif, dan psikomotorik. Karena tidak cukup kita menilai di sisi kognitifnya saja, di sisi pengetahuannya saja, tapi juga kita nilai di sisi afektifnya. Kemudian juga sisi psikomotoriknya. Selanjutnya umpan balik. Artinya penilaian ini tidak berhenti di sebuah penilaian itu saja, tapi dia menjadi sebuah umpan balik kepada siswa agar siswa tersebut bisa memperbaiki apa yang kurang, memotivasi apabila sudah cukup, dan lain sebagainya. Kemudian bisa dijalan. Selanjutnya ada semacam matrikulasi ya kalau di apa namanya di SIT itu, karena materi-materi agama kan tidak diajarkan secara secara apa namanya secara se, ya secara langsung dalam bentuk mata pelajaran, tetapi dalam bentuk nilai biasanya. Karena dalam SIP ya hampir sama sepertinya seperti sekolah umum biasa. Itu hampir semuanya hampir 90% materinya adalah pelajaran umum. Maka pelajaran agama itu dalam bentuk nilai-nilai. Nah, sehingga nilai-nilai itu kan butuh penguatan konsep. Nah, penguatan konsep itu diambil dari matrikulasi. Yaitu diberikan jam-jam tambahan, atau dicari waktu-waktu ekstra, atau kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler untuk menambahkan, menanamkan, dan ya memperkaya materi keislaman. Sehingga standar kelulusannya tercapai. Kemudian selanjutnya pemberdayaan orang tua siswa. Nah, ini juga perlu diperhatikan oleh lembaga pendidikan Islam, yang mana wali murid atau orang tua siswa harus bisa kita sinergikan dan kita bisa ambil kontribusinya. Jadi kata kuncinya sinergi dan kontribusi untuk wali murid. Sinerginya apa? Ya, apa saja yang bisa kita sinergikan? Ya tergantung nanti hasil dari perkumpulan antara kita dengan wali murid. Karena wali murid itu biasanya latar belakangnya bermacam-macam. Ada yang unsur pemerintah, ada yang petani, ada yang pedagang, ada yang pelaut, ada pengusaha, dan lain sebagainya. Nah, ini kan kombinasi yang sangat bagus gitu. Kalau hanya guru saja kan hanya pendidik dia. Tapi kalau wali murid itu beragam. Nah, ini perlu disinergikan. Sehingga mereka bisa berkontribusi yang maksimal untuk sekolah. Selain dari kontribusi finansial tentunya. Karena kalau sekolah tidak bisa mensinergikan dan memaksimalkan kontribusi wali murid, sekolah biasanya hanya terpaku pada kontribusi orang tua murid ini, pada kontribusi finansialnya saja, sehingga sekolah tersebut terkesan mahal. Kenapa? Karena biaya operasional uh, murni diberikan kepada wali murid. Padahal banyak kontribusi lain yang bisa diberikan oleh orang tua siswa dengan berbagai macam cara, dengan 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 berbagai macam lainnya, sehingga baik itu operasional sekolah, kelancaran sekolah, pembelajaran sekolah, dan lain sebagainya, dari mutu sekolah itu sendiri, dari sisi kependidikannya, standar isinya, standar prosesnya, dan lain sebagainya, siswa tersebut bisa tumbuh dengan baik. Ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Nanya. Ustaz, Assalamualaikum. Assalamualaikum.
buka. Assalamualaikum. Ntar saya nanya. Assalamualaikum, Ustaz. Iya, aktif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Halo, tadi ada yang bertanya ya? Saya mau tanya, Iya, silakan. di sini kan sekolah Islam terpadu, fokusnya kan ini ingin memperbaiki kognitif, afektif, dan psikomotor. Jadi kalau dilihat ini apa namanya modul dari sekolah biasa, malah menurut saya justru berdampaknya itu kepada siswa itu justru lelah dalam banyak kegiatan diberikan banyak sekali. Terus ngasihin itu gimana, Sat? Pertanyaannya mungkin diulang ya, suaranya apa tadi kurang ya? Gini, Sat, kan sekolah Islam terpadu itu mencakup pelajaran umum yang dipelajari di luar dan juga pasti pelajaran Islam. Nah, terus beberapa kegiatan yang tidak didapatkan di sekolah umum lainnya. Ini pasti mau tidak mau akan berdampak pada ini, Sat. Apa namanya? Siswa akan lebih kelelahan, Sat. Nah, terus cara ngatasinya itu gimana, Sat, kira-kira? Oke, gini. Mungkin yang dimaksud mungkin bukan SIT ya, yang dimaksud ini mungkin sekolah-sekolah Islam lainnya. Kalau SIT yang ada di JSIT ini ya, yang materinya sedang saya analisa di sini tidak ada pelajaran agama yang baku dalam bentuk mata pelajaran, kecuali pelajaran agama Islam. Sama seperti sekolah umum lainnya. Di sini nggak ada pelajaran fikih. Di sini hanya ada pelajaran agama Islam. Hanya ada pelajaran tasin umpamanya, itu pun biasanya tidak masuk dalam KBM, kegiatan belajar mengajar. Biasanya diselip-selipkan waktu istirahat, awal pelajaran, atau walaupun ada dipaksakan ada masuk KBM, tasin. Gitu. Tapi pelajaran seperti sejarah Islam, fikih, kemudian apalagi akidah, dan lain sebagainya, tidak dalam bentuk pelajaran. Jadi kalau beban siswa sebagaimana tadi dimaksudkan itu tidak di sini, ya. Mungkin ada sekolah-sekolah lain namanya sekolah Islam terpadu, tapi mungkin tidak tergabung dalam JSIT mungkin ya, sehingga dia ada pelajaran fikihnya, ada pelajaran akidahnya, ada pelajaran akhlaknya, ada pelajaran apanya lagi. Nah, tapi kalau SIT hampir dipastikan tidak ada pelajaran-pelajaran agama. Pelajaran agama di SIT biasanya di dalam bentuk nilai. Dalam bentuk nilai itu seperti apa? Seperti tadi saya sampaikan. Dia masuk ke dalam pelajaran matematik, dia masuk dalam pelajaran IPA, dia masuk dalam pelajaran lainnya lah. Sebagaimana tadi saya ceritakan.
Jadi kalau belajar tambahan 1000 tambah 1000 sama dengan 2000. Nah, jadi nggak cuman begitu kalau ada soal cerita, tapi Ibu Budi memberikan Budi 1.000 rupiah, kemudian Budi mensedekahkan 500 rupiah kepada anak yatim. Berapa sisa uang Budi sekarang? Begitu. Kalaupun ada beberapa sekolah Islam itu memasukkan materi agama Islam di pelajarannya, itu maksimal ada 3, maksimal ya. Sejauh yang saya tahu sekolah-sekolah Islam yang ada di Jakarta. Pertama, mata pelajaran agama Islam, di dalamnya memuat ada fikih, ada akidah, ada akhlak, tapi dalam format yang sedikit. Kemudian juga ada mata pelajaran bahasa Arab, dengan format yang sedikit juga. Kemudian ada pelajaran tahsin. Selebihnya, kalau mau ditambah lagi, masuk ke dalam ekstrakurikuler. Seperti pembelajaran bahasa Arab lebih lanjut, percakapannya, muhadasahnya, dan itu di ekstrakurikuler. Kemudian tadi hafalan sholat, praktek sholat, praktek praktek apa namanya? Ya, praktek sholat sunnah, praktek puasa, itu semuanya di luar dari jam KBM, kegiatan belajar mengajar. Tapi itu masuk dalam kurikulum. Beda ya? Beda dengan, coba bandingkan dengan MTS umpamanya. Atau MI, Madrasah Ibtidaiyah, dibandingkan dengan SDIT. Kalau Madrasah Ibtidaiyah, pasti ada pelajaran akidah akhlak dalam bentuk pelajaran. Pasti ada pelajaran fikih dalam bentuk buku pelajaran. Pasti ada pelajaran SKI. Pasti ada pelajaran apa lagi itu? Macam-macam ya. Ada Quran hadis dan lain sebagainya. Di SDIT ada pelajaran Al-Quran, tapi tidak dalam kegiatan belajar mengajar. Di SDIT ada pelajaran apa namanya? Akidah umpamanya, tapi tidak dalam bentuk mata pelajaran. Gitu ya. Nah, kalau ada sekolah yang seperti itu, kemudian siswanya terasa berat, pusing, dan sebagainya. Nah, itulah guna dari evaluasi kurikulum tadi. Apakah pembelajaran atau kurikulum yang dibebankan kepada siswa tersebut memberatkan, yang malah melenceng dari standar kelulusan, atau tidak? Gitu. Nah, itu perlu jawabannya tentu setelah evaluasi. Gitu. Nah, ada pertanyaan, mengapa sistem pembelajaran sangat konsisten dengan sebatas belajar-belajar lalu ujian dari SD sampai SMA? Nggak konsisten lah ya. Ini masalah gitu ya. Bukan konsisten. Kenapa sistem belajar di Indonesia sangat konsisten? Nggak gitu ya. Artinya ini masalah. Masalah pembelajaran di Indonesia. Pertama, masalahnya guru-gurunya itu tidak tahu tentang kurikulum. Kurikulum itu apa? Gitu. Nggak semua guru itu tahu tentang kurikulum. Kurikulum itu apa kan? Nah, mereka mungkin belum tahu. Mereka kira kurikulum itu hanya mata pelajaran. Sedangkan kurikulum itu seluruh kegiatan pembelajaran. Seperti tadi ada kegiatan umpamanya kegiatan pembelajaran di luar kelas. Atau hari Minggu anak-anak dikumpulkan untuk apa? Untuk kegiatan kerja bakti di sekolah, membersihkan selokan dan sebagainya. Itu masuk kurikulum mestinya. Walaupun nggak ada di pelajaran. Masuk pelajaran apa? Masuk pelajaran toharoh mungkin. Gitu ya. Kemudian selain guru, pemangku kepentingan sekolah itu sendiri, meliputi di dalamnya kepala sekolah ataupun yayasan kalau sekolahnya swasta. Kalau sekolah negeri ya berarti pemerintah dan kepala sekolahnya ya. Juga tidak tahu tentang pendidikan itu apa. Mereka kira pendidikan itu ya hanya sebatas mengeluarkan ijazah dan lain sebagainya. Ya. Kalau cuma sekedar mengeluarkan ijazah ya hasilnya ya seperti sekarang ini. Gitu. Mungkin pintar, kalaupun bisa dan dipaksakan mungkin bisa pintar. Tapi kognitifnya saja yang pintar. Dan sangat disayangkan kalau hanya
kognitifnya saja yang pintar, namun afektif dan psikomotoriknya tidak. Bagaimana pendapatnya dengan sekolah yang berbasis Islam terpadu tapi tidak sama sekali mencerminkan dari teori yang sudah disampaikan atau tidak sesuai dengan tujuan nama sekolahnya? Itulah gunanya evaluasi pendidikan, evaluasi kurikulum. Gitu. Kalau tidak sesuai, mana yang harus diperbaiki? Gitu ya, harus itu. Makanya sekolah harus dievaluasi tuh kurikulumnya. Sekolah apapun harus dievaluasi kurikulum supaya tujuan-tujuan yang tidak tercapai bisa tercapai. JSIT itu apa? JSIT itu Jaringan Sekolah Islam Terpadu. Apa itu kognitif, afektif, dan psikomotorik? Kognitif itu pengetahuan ya. Jadi berkaitan apa namanya? Kalau afektif itu ya kaitannya dengan nilai gitu. Contohnya kalau pembelajaran apa namanya di sekolah itu kan ada pelajaran pelajaran apa ya di sekolah ya? Pelajaran apa gampangnya? Pelajaran fikih umpamanya. Sholat. Gitu. Ranah kognitifnya ya berarti ya ranah otaknya. Bagaimana seorang anak itu tahu tentang kapan waktu takbiratul ihram, kapan waktu salam. Sholat maghrib itu berapa rakaat? Sholat subuh itu berapa rakaat? Sholat maghrib itu kapan? Sholat subuh itu kapan? Bacaan sholat itu apa saja? Ketika takbir apa bacanya? Ketika ruku bacaannya apa? Ketika sujud bacaannya apa? Itu ranahnya kognitif yang di dalamnya terdapat hafalan, ingatan, atau pengetahuan, knowledge lah. Kemudian di dalamnya juga terdapat pemahaman, gitu ya, penerapan, analisis, sintesis, dan nilai, ya, penilaiannya, penghargaan di dalamnya. Ya. Kalau afektif itu apa? Afektif itu sikap, lebih ke sikap atau lebih ke nilai dari materi yang diajarkan kepada siswa, sehingga menjadi sebuah watak perilaku jiwa atau ya sikap lah dalam diri seorang siswa, sehingga dia tahu bahwa sholat itu hukumnya wajib gitu. Kemudian sehingga dia bisa mempertimbangkan bahwa saya harus sholat atau tidak. Jadi bukan cuman sholat, kalau dia sholat takut oleh orang tuanya, berarti mungkin afektifnya belum masuk. Nah, mungkin ke ranah-ranah keimanan ya, kalau afektif itu dalam mata pelajaran fikih tadi, fikih sholat tadi ya, lebih ke ranah keimanannya afektif. Nah, kalau psikomotorik ini lebih kepada keterampilan. Bagaimana iktidal yang benar, ya, bagaimana ruku yang benar, posisi sujud yang benar, gitu. Dan penilaian apa namanya psikomotorik anak itu ya dinilai dari perilakunya. Contoh tadi pelajaran fikih sholat berarti perilaku sholatnya seperti apa? Itu apa namanya tadi psikomotorik. Oke, ada pertanyaan? Sistem pendidikan Indonesia selalu diubah-ubah, makanya pendidikan di Indonesia tidak maju. Karena setiap diganti menteri, ganti sistem. Yang ini ya yang ditanyakan adalah tentang apa nih? Pandangan masyarakat seperti ini. Ganti menteri, ganti sistem itu lebih ke politis sebenarnya ya. Tidak ada urusannya sama kurikulum sebenarnya. Kurikulum itu tetap harus ganti juga. Nggak boleh juga kurikulum tahun 45 kita pakai sekarang ini. Nggak cocok. Ya. Kurikulum tahun 40-an itu nulis masih pakai batu.
ya, menjelaskan pakai rotan. Nah, sekarang ini apa masih efektif? Mungkin ada sebagian efektif dan sebagian juga tidak. Artinya tidak bisa disamaratakan. Kemudian menghitung gitu. Tahun 80-an menghitung pakai biji karet gitu. Atau lagi belajar berhitung untuk anak-anak kelas 2 dan kelas 3 itu dengan potongan sapu lidi 200 dikurangi 90. Nah, ditaburkan dulu biji biji karet atau apa namanya? Sapu lidi yang sudah dipotong kecil-kecil sepanjang berapa senti ya? 4 senti mungkin atau 5 senti ditaburkan sebanyak 100 pokoknya. 100 dikurang 30. Ayo, diambil 30, dipisahkan. Sisanya ada berapa? Nah, sekarang apa masih relevan seperti itu? Sebagian daerah mungkin masih relevan, tapi secara umum tidak relevan lagi. Toh sekarang ketika kita mulai berhitung-hitung, kita udah lagi tidak menghitung manual. Gitu. Sekarang ini kan kita hitung pakai semuanya sistem komputerisasi. Untuk menghitung laba rugi, menghitung saldo, menghitung apa namanya, menghitung prosentase. Itu sekarang komputerisasi. Kenapa tidak dimulai dari awal saja kita belajar tentang komputerisasi? Sehingga ketika mereka sudah waktunya berkembang, ketika SMA mereka malah bisa menemukan metode baru yang bisa lebih efektif dalam menghitung. Kalau dulu kita masih sibuk pakai kalkulator, kalau komputerisasi kan tinggal input langsung keluar nilainya. Gitu. Jadi kurikulum tetap harus bisa berubah. Itulah kenapa dievaluasi. Ketika dievaluasi kan ada kemungkinan. Kemungkinannya buruk berarti harus diganti. Kalau kemungkinannya baik berarti harus ditambah. Gitu. Sistem akreditasi SIT apakah berasal dari Diknas atau sistem evaluasi dan penilaian hanya dari Transfas tersebut? Akreditasi itu bagian dari evaluasi pendidikan ya. Akreditasi. Kementerian Pendidikan ada semacam penilaian atau evaluasi terhadap lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia, terutama lembaga formal yang itu terhubung dengan Kementerian Pendidikan seperti SD, SMP, SMA, MI, MTS, dan MA. Selagi dia berhubungan atau menginduk ke Kementerian Pendidikan atau Kementerian Agama untuk madrasah, dia harus mau dievaluasi oleh pemerintah. Melalui apa? Melalui sistem akreditasi tadi. Apa yang dievaluasi? Yang dievaluasi adalah sistem mutunya. Standar isi, standar kelulusan, ya, standar tenaga pendidikan, dan lain sebagainya. Di tengah pandemi ini tentunya sangat diharapkan orang tua dalam pendidikan anak, namun realitanya dengan tidak adanya kesiapan orang tua baik dari segi keilmuan maupun strategi konsep, jadinya yang kita temui sekarang krisis pendidikan anak-anak Indonesia semakin. Hal ini bagaimana peran guru dan peran orang tua. Nah, ini harus diatasi bersama, ini nggak bisa orang tua saja, nggak bisa gurunya saja. Makanya kalau 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 kita sebagai lembaga pendidikan ya harus tetap dikomunikasikan dengan orang tua. Orang tua juga nggak mungkin mengawasi anaknya 24 jam belajar di rumah. Sedangkan orang tuanya juga mungkin ada kegiatan lain seperti bekerja dan lain sebagainya. Jangan-jangan bekerjanya juga di rumah juga, kan agak repot juga kalau WFH. Di satu sisi anaknya juga belajar di rumah juga. Nah, ini harus didiskusikan. Di saat dulunya, jam berapa, waktunya kapan waktunya dibimbing orang tua, bagaimana pengerjaannya, bagaimana penugasannya, dan sebagainya. Harus dibicarakan itu.
Mengapa di sekolah Islam terpadu tidak membolehkan pelajaran Islam seperti fikih, akidah, atau lainnya masuk KBM? Bukan tidak membolehkan, ini strategi pembelajaran. Ini namanya strategi kurikulum. Jadi beda ya pelajaran fikih dalam bentuk materi saja atau pelajaran fikih dalam bentuk nilai-nilai. Nah, itu beda gitu. Kalau dalam bentuk pembelajaran saja, terkadang hanya kognitifnya saja yang bisa dihidupkan. Afektif dan psikomotoriknya kadang nggak bisa hidup. Makanya tadi ada yang bertanya di awal kan, siapa tadi yang bertanya di awal? Nah, itu bertanya kan tadi, rata-rata kalau semua pelajaran diampu dalam satu sekolah, itu memberatkan siswa. Nah, itu pertanyaan, jawabannya. Kalau ada pelajaran ini, pelajaran itu, umum ada, agama ada, dan sebagainya ada, semuanya numpuk. Apalagi usia SD gitu, pelajarannya sudah banyak banget. Dengan berbagai macam pelajaran, mana mereka mau fokus di mana, belum lagi gurunya tidak fokus juga. Nah, ini lebih nggak ada yang bisa diambil gitu. Ya. Ustadz, maaf, mau dilanjutkan lagi yang pertanyaan saya yang ini, Ustadz. Yang mana? Yang tadi, mengapa di sekolah Islam terpadu tidak membolehkan pelajaran Islam, maksudnya tidak diperbolehkan, dijabarkan seperti di sekolah menengah atas kayak gitu, Ustadz. Jadi apa bedanya SMA biasa dengan SMA IT kayak gitu, kalau misalnya pelajaran itu digabungkan, maksudnya dijadikan satu menjadi pelajaran agama Islam kayak gitu, Ustadz. Karena sekolah menengah atas Islam terpadu. Jadi dari Islam terpadu ini kan kita tahu ada keislamannya di sana gitu, maksudnya Ustaz. Kenapa tidak dijabarkan satu persatu kayak gitu? Bukan tidak dijabarkan satu persatu, tapi tidak tertuang dalam mata pelajaran. Beda ya. Kalau di MTS atau di pesantren mungkin ada pelajaran fikih, gitu. Tapi Iya, di SMA di SMA itu nggak ada pelajaran fikih. Terus mereka belajar fikih, mereka belajar sholatnya dari mana? Dari matrikulasi tadi. Untuk secara kognitif. Untuk secara afektif, mereka wajib sholat. Mereka diperiksa satu persatu sholatnya. Mereka diperiksa satu-satu bacaannya. Kemudian mereka selalu dimotivasi untuk kenapa sholat, kenapa harus sholat, dan sebagainya. Gitu. Mereka ada itulah kenapa di SIT itu ada mutabaah harian. Nanti dulu saya cek di sini ada tadi kayaknya. Ada mutabaah harian. Nah, di sini ya. Salat duha, salat mutabaah nih. Ada mutabaah, ada refleksi harian atau muhasabah. Muhasabah ini artinya dalam satu hari ini ditanya, yang salat subuh tadi pagi siapa gitu kan. Karena salat subuh kan tidak di sekolah. Salat subuhnya di mana? Di rumah. Nah, apakah guru melihat anak ini salat subuh atau tidak? Enggak. Nah, itu yang ditanyakan. Nah, untuk pertanyaan ini benar atau tidak, disinkronkan dengan mutabaah hariannya, yang itu diisi oleh wali murid. Kata anaknya, saya sholat bu, ternyata di mutabaah tidak sholat. Nah, baru nanti gurunya menjelaskan, nah, Andi tidak boleh berbohong. Kata ibu, di rumah, kata mamahnya kan nggak sholat di sini. Kok Adi tadi bilang sholat? Kenapa tidak sholat? Gitu. Nah, coba kenapa kita harus sholat? Nah, itu nilai-nilai akidahnya disampaikannya pada saat itu. Itulah namanya internalisasi nilai-nilai keislaman. Jadi penyampaian nilai-nilai keimanan itu tidak dalam bentuk mata pelajaran, ya. Jadi harus dibedakan. Masuk kurikulum, tapi tidak dalam bentuk mata pelajaran. Berbeda dengan MTS, ada pelajaran fikih. Guru datang ke kelas belajar fikih. Buka bukunya, babus sholat, gitu. Pengertian sholat. Sholat adalah rukun sholat 1, 2, 3, 4. Syarat-syarat sholat yang membatalkan sholat. Nah, gitu saja. Itu kan ranahnya kognitif, pengetahuan. Apakah guru bertanya, Andi kemarin sholat nggak?
Tadi pagi sholat tidak. Hampir sekolah umum maupun madrasah tidak ada mutabaah. Tidak ada refleksi harian. Gitu. Itu salah satu keunggulan ya. Jadi itu secara umum ya, jangan adik saya nggak dikasih ini ya. Itu mungkin pengecualian. Pengecualian dari sekolahnya atau pengecualian dari anaknya atau pengecualian dari gurunya. Artinya secara umum konsep kurikulum yang ada di SIT ini seperti ini yang disampaikan. Begitu. Kita lagi analisa kurikulumnya ya. Bagaimana penerapannya dan lain sebagainya, tentu bisa saja setiap daerah beda-beda. Disesuaikan juga. Begitu. Masih penasaran pertanyaannya? Udah Ustadz, alhamdulillah udah paham. Syukron Ustadz. Ada kurikulum yang diterapkan pemerintah yang saya tidak tahu apakah kurikulum lazim atau tidak untuk seluruh lembaga pendidikan setara. Mereka memiliki kecenderungan bagaimana sih? Saya nggak tahu juga ini. Apa kurikulum yang... Maksudnya gimana ini? Saya belum paham. Di Indonesia ada kurikulum yang diterapkan oleh pemerintah yang saya tidak tahu. Saya juga tidak tahu. Apakah kurikulum tersebut lazim atau tidak untuk lembaga pendidikan setara? Saya tidak tahu ini lazim atau tidak karena saya tidak tahu juga kurikulumnya apa. Sedangkan untuk setiap lembaga sekolah khusus, mereka memiliki kecenderungan terhadap kurikulum tertentu. Bagaimana sikap kita dalam memadukan dua kurikulum yang berbeda dalam... Kalau dia sekolah swasta, boleh memadukan kurikulum ya, boleh memadukan kurikulum. Contohnya ini FUT, FUT memadukan kurikulum. Antara kurikulum Dignas dengan kurikulum mereka yang mereka buat sendiri. Gitu. Boleh. Tapi kalau bentuk sekolahnya itu pengen, kalau SIT kan lebih condong ke sekolah umum biasa ya, yang pelajaran agamanya diajarkan dalam bentuk nilai. Tapi kalau kita ingin mengajarkannya dalam bentuk materi pelajaran juga, berarti kita nginduknya harus ke Kementerian Agama. Gitu. Menginduk ke Kementerian Agama biar ada nilai apa? Biar ada mata pelajarannya. Diskusi kita hari ini tidak mengatakan bahwa SMA umum itu buruk, SDIT itu terbaik, madrasah itu buruk. Enggak ya, kita hanya membandingkan saja. Baik, buruk atau tidaknya itu penilaiannya masing-masing saja. Cuman ini sekedar melihat, itu menganalisa. Bahwa saat ini saya hanya ingin menggambarkan tentang kurikulum itu apa sih. Bagaimana kalau kita menambah kurikulum, mengurangi kurikulum, itu saja yang ingin saya sampaikan hari ini sebenarnya. Untuk lebih memudahkan kawan-kawan mencerna, makanya saya bawa kurikulum khusus. Yang kawan-kawan mungkin bisa bertemu kurikulum ini di dekat rumah masing-masing kawan-kawan. Kalau di sekolah di satu provinsi kan biasanya pasti ada SIT kan. Rata-rata SIT yang termasuk dalam jaringan JSIT, jaringan sekolah Islam terpadu, kurang lebih kurikulum secara umumnya seperti ini. Walaupun mungkin sebagian dari sekolah-sekolah tersebut ada penambahan atau pengurangan dari kurikulum yang ada. Kalau mau lebih ekstrim, mungkin kayak Gontor saja. Gontor murni tidak pakai kurikulum Kemenak dan murni tidak pakai kurikulum Kementerian Pendidikan. Nah, itu Gontor. Mereka ikut UN nggak? Ya tentu tidak. Mereka diakreditasi pemerintah nggak? Ya nggak juga. Gitu. Tapi mereka bisa nggak melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi? Berarti dapat ijazah negara nggak? Enggak. Kalau nggak dapat ijazah negara, bisa nggak masuk perguruan tinggi? Untuk saat ini bisa. Kok bisa? Nah, itu mereka punya rahasia sendiri. Kalau kita coba-coba bisa nggak? Saat ini mungkin belum bisa kita. Antum buka sekolah gitu SMA, kurikulumnya nggak ngikut Kementerian Agama, nggak ngikut Kementerian Pendidikan, antum buat sendiri. Terus antum nyetak ijazah sendiri, antum dapat masukkan perguruan tinggi, daftar perguruan tinggi.
itu nggak akan diterima. Karena pengecualian ini hanya untuk gontor saja. Di sini ada yang alumni gontor nggak? Benda Irfan. Ada ya? Ijazahnya masih pakai bahasa Arab nggak ijazahnya? Atau udah ada Indonesianya? Udah ada logo Garudanya? Ada di kelas BA. Oh, di kelas BA ya. Coba ditanyakan. Diminta fotonya gitu. Ijazahnya bentuknya gimana? Ijazahnya yang saya tahu buatan Masih kita. pakai bahasa Arab, Ustaz. Nah, masih pakai bahasa Arab kan? Nah, sedangkan ijazah normalnya di kita di Indonesia kan ada logo Garudanya, ada ya seperti ijazah kita lah gitu. Ijazah kita itu nasional, artinya mau sekolah di mana aja, selagi sekolahnya nginduk di dinas maupun kemenak, ijazahnya ya kayak gitu. Gambarnya sama. Nah, jadi kalau masuk kampus ada Arab-Arabnya gitu ya. Nggak mau mas, nggak akan diterima itu, kecuali gontor. Gitu aja. Mau masuk UI bisa, mau masuk IPB bisa, masuk UGM boleh. Oke, selanjutnya bagaimana mengislamisasikan keilmuan namun buku-buku yang diberikan tiap sekolah pedomannya barat. Nah, ini PR-nya ini. Ini PR yang belum diselesaikan. Kawan-kawan kita ada yang sudah mencoba seperti buku sejarah. Ada buku sejarah sudah ditulis itu sejarah perspektif Islam, sejarah Indonesia umpamanya. Dalam perspektif Islam sudah ada. Kemudian kalau untuk pelajaran umum yang IPA ya umpamanya, udah ada belum ya? Saya belum lihat sih. Belum tahu. Nah, ini mungkin PR nih. Kawan-kawan yang tertarik ngajar IPA mungkin bisa diislamisasikan itu. Yang tadi itu bercontoh saja itu. Saya juga karena nggak menguasai juga materi tentang apa tadi? Penciptaan alam apa? Bukan penciptaan alam semesta. Kejadian awal alam semesta saya nggak paham juga kan. Teori teori ilmiahnya seperti apa? Secara umum saja tadi, teori Big Bang dan lain sebagainya. Atau pelajaran apa tadi? Biologi umpamanya. Moluska, vertebrata. Nah, ini harus digali lagi. Contohnya ikan paus. Ikan paus itu ikan kategorinya ikan itu apa? Pisces ya? Ikan paus itu pisces bukan? Ternyata bukan. Dia tidak kategori ikan. Dia bukan dalam pengetahuan dia tidak dianggap sebagai ikan, tapi dia dianggap sebagai mamalia. Nah, kan unik kan ini. Ini mestinya jadi apa ya? Hal yang menarik. Tapi kalau kita belajar waktu SMA ngomongin mamalia terus di dalamnya ada ikan paus, kita kayaknya biasa aja gitu. Padahal ini menarik ini. Ikan tapi mamalia. Atau apa lagi? Penguin. Penguin itu masuknya apa dia? Penguin itu masuknya apa? Burung. Burung itu apa? Aves ya. Tapi kok dia nggak bisa terbang? Sayapnya buat apa itu? Gitu. Buat hiasan aja atau buat pelengkap kehidupannya saja? Nah, ini kan menarik untuk dibahas. Kalau sekedar pengetahuan saja kayaknya kering lah kita membahas pengetahuan dari sisi keilmuan saja. Aves kok nggak bisa terbang? Aves kan rata-rata bisa terbang. Ya minimal 10 meter gitu terbang gitu. Dengan ketinggian berapa? Ketinggian 2 meter. Ini kan sama sekali nggak bisa terbang. Tapi bisa berenang. Udah kayak ikan. Nah, ini menarik untuk dibahas. Atau seperti apa namanya? Insekta itu maksimal kakinya 6 ya. Hah? 8.
Nah, tapi kalau apa namanya tuh laba-laba itu kakinya berapa? Itu masuk insekta juga kan? Jadi ada beberapa materi yang kita sebenarnya perlu perlu mengaitkan dengan nilai-nilai keimanan. Dan itu sangat penting dan sangat apa ya? Sangat menyentuh menurut saya. Kalau guru tersebut ada apa ya? Bisa mengaitkannya. Karena kalau cuma sekedar kita di kelas hanya sekedar belajar materi teorinya saja tanpa ada sentuhan-sentuhan itu, ya buat apa kita? Gitu kan? Arti dari terpadu itu sendiri ya keterpaduan antara teori-teori umum dengan konsep-konsep keagamaan. Itu makanya terpadu. Walaupun mungkin pada prakteknya agak berat. Karena cari guru yang begitu tuh, guru dari mana? Harus dari kampus seperti apa kan? Kan rata-rata kayak SDIT, SMPIT kan rekrutnya guru-guru dari kampus umum juga. Dan di kampus umum, ketika belajar tentang vertebrata tadi, atau moluska, nggak diajarin ada nilai-nilai keislaman. Mereka harus cari sendiri juga, kan? Dan itu ternyata berat juga. Nah, ini mungkin kawan-kawan PR nih, lulus dari Aroya, kuliah lagi, kemudian mendirikan kampus, yang kampus itu nanti bisa melahirkan guru-guru umum yang basic agamanya kuat. Gitu. Guru-guru umum ya, atau apalah ya, ya silahkan saja itu digagas mau buat apa dan sebagainya, sehingga kita bisa menyuplai guru-guru yang seperti tadi, mengajarkan matematik bukan sekedar Ibu Budi dan Bapak Budi saja. Kurikulum sering berubah-ubah. Namun apa yang tidak, tapi seolah-olah tidak ada perubahan gitu. Kurikulumnya berubah tapi tidak ada perubahan. Khususnya pelajaran sejarah. Sejarah terasa membosankan. Kurikulumnya berubah tapi gurunya tidak berubah, atau gurunya tidak siap berubah. Kenapa sejarah membosankan? Karena memang belajar sejarah kan belajar masa lalu tuh. Belajar masa lalu kan kadang nggak tahu juga masa lalu itu seperti apa. Dan gurunya juga nggak tertarik tentang masa lalu gitu. Nah, ini jadi problem juga ini. Padahal sebenarnya masa lalu itu kan eh, kehidupan itu kan sebenarnya berputar gitu. Antara masa lalu dengan masa kini itu ada hubungan yang sangat kuat. Dan kehidupan itu ya mutar gitu-gitu aja. Kalau ibarat kehidupan itu kayak sinetron ya, tokoh dan pelakunya ya sama saja, cuman ganti nama aja gitu. Gitu ya. Ya masalah masalah apa namanya? Masalah yang menyebabkan tidak ada perubahannya itu atau membosankan atau terkesan menyebalkan gurunya, ya mungkin gurunya kurang strategi aja dalam pembelajaran. Ya mestinya belajar sejarah itu ya tidak cukup duduk di kelas ceramah ini itu atau CBSA ya, catat buku sampai habis, tidak cukup. Tapi mungkin juga bisa field trip kita ke gedung museum apa, kita pergi kemana gitu. Contoh di Jakarta saja, banyak gedung-gedung atau bangunan-bangunan bersejarah Islam yang perlu ditengok oleh siswa-siswa kita. Ada masjid yang didirikan 1924, tahun 1800-an dan sebagainya. Tentu kita nggak sekedar berbicara ini masjid sudah tua, hanya tuanya saja yang kita unggulkan gitu. Kita tidak menyampaikan bahwa umat Islam dulu gitu, yang dipikirkan itu mendirikan masjidnya, dan bukan sekedar mendirikan masjidnya, tapi mendirikan orang-orang yang masyarakat yang berbasis masjid itu tadi. Coba cek di Jakarta, rata-rata masjid-masjid tua di Jakarta itu dekat sungai. Dicek saja. Di Jakarta ya, masjid-masjid itu rata-rata masjid-masjid yang tua ya, masjid-masjid lama itu dekat-dekat dengan sungai. Kok bisa dekat dengan sungai? Ada apa? Nah, itu yang harus diungkap. Jadi bukan sekedar kalau kita menengok sejarah umpamanya, datang ke museum,
foto-foto dan lain sebagainya, nggak cukup itu. Atau cuma sekedar diceritakan tentang sejarahnya saja nggak cukup. Refleksinya dari sejarah pada waktu itu apa? Terus apa manfaatnya buat kita? Terus apa di balik itu semua? Nah, itu harus kita tahu. Seperti mungkin ada ditemukan Quran lama di Indonesia sekian-sekian. Itu kan mestinya kita bisa mengungkapkan atau kita bisa apa namanya? Ya, membuka tabir bahwa Islam itu sudah sangat lama di Indonesia. Kenapa kok sekarang seolah-olah baru dan menjadi tamu di Indonesia? Itu yang harus diungkapkan. Bukan sekedar, wah ada Quran lama ya gitu. Nggak cuma sekedar itu. Nah, ini kreativitas gurunya ya mungkin. Apakah nilai-nilai keislaman yang dimasukkan itu memiliki buku panduan khusus yang diterapkan sekolah-sekolah buku-buku Islam yang sudah jadi rujukan secara umum? Ya ini PR juga. Harus ada bukunya, harus ada buku panduannya, dan harus ada pelatihan buat guru-gurunya. Karena guru-guru nggak cuma sekedar, contoh nih, saya punya sekolahan. Kemudian saya kumpulkan guru-guru. Ibu-ibu harus menginternalisasi nilai-nilai keislaman dalam setiap proses pembelajarannya ya. Ya tentu ibu-ibu atau bapak-bapak gurunya itu bingung. Gimana cara menginternalisasikannya? Caranya seperti apa? Contohnya bagaimana? Nggak tahu. Gitu. Jadi tetap harus ada buku panduan, harus ada pelatihan, sehingga guru tadi pengetahuannya terupgrade setiap waktunya. Dan pelatihannya tidak cukup sekali tentunya. Nah, atau mungkin ini jadi peluang gagasan antum juga ini. Lulus dari sini antum buat lembaga pelatihan islamisasi keilmuan sekolah gitu. Mata pelajaran sekolah. Antum buat bukunya dan antum buat pelatihan. Karena kalau antum mau buat SDIT-nya langsung, antum butuh uang untuk mendirikan bangunannya yang tidak murah gitu ya. Minimal 1 miliar lah untuk gedung sekolahnya. Belum lagi kalau ada tanahnya tanahnya belum dibeli. Nambah lagi mungkin nambah 2 miliar atau 1,5 miliar. Belum lagi gaji gurunya. Belum lagi isi perabotan sekolahnya lebih mahal lagi. Dan lain sebagainya. Lebih baik antum buat lembaga pelatihan khusus untuk guru-guru. Siapa yang berwenang mengubah kurikulum? Apakah Menteri Pendidikan apakah Menteri Pendidikan menyediakan dan sekolah-sekolah memilih untuk menerapkannya? Dan sekolah menambah atau mengurangi? Menteri Pendidikan mewajibkan. Oke. Kewenangan penggantian kurikulum ini ya tentu Menteri Pendidikan. Pemerintah lah secara umumnya. Dan Menteri Pendidikan tentu tidak sendiri. Menteri Pendidikan tentu dibantu oleh rekan-rekannya. Dan Menteri Pendidikan tentunya tidak sewenang-wenang juga langsung mengganti. Tentu mereka punya kajiannya. Terlepas kajiannya itu benar atau tidak, tapi mereka nggak mungkin merubah tanpa ada kajian sebelumnya atau evaluasi sebelumnya. Jadi Menteri Pendidikan yang berwenang. Kemudian setelah kurikulum tersebut jadi dirumuskan, kurikulum tersebut biasanya disosialisasikan oleh kementerian. Jangka waktu sosialisasinya rata-rata ya 1 tahun, 2 tahun, sampai 3 tahun. Kemudian penerapannya ya sampai 5 tahun dan sampai 10 tahunan. Setelah itu nanti dievaluasi. Walaupun sambil berjalan juga ada evaluasi juga ya, karena evaluasi kurikulum itu ada sifatnya sumatif dan formatif ya. Saat kurikulum itu berlangsung itu ada evaluasinya, saat kurikulum itu sudah juga evaluasi saya dilaksanakan evaluasi. Kayak pertanyaan lewat sampaikan aja Ustaz.
di Indonesia karena itu yang harus dilakukan. Jadi wajib untuk melakukan evaluasi kurikulum dan kita tadi aspeknya itu kognitif, afektif dan apa psikomotorik. Nah kalau misalnya untuk kognitif kan jelas ya Ustaz, tolak ukurnya apa gitu dari hasil ujian dan segala macamnya. Nah kalau untuk afektif ini gimana Ustaz? Karena kan dia sifatnya lebih ke pribadi gitu Ustaz. Untuk sekarang ada rapotnya afektif, ada penilaiannya, ada raport, ya, ada rapotnya ya, rapot 13 kita rapot efektifnya. Oh jadi Ya, nilainya dalam bentuk biasanya nilainya dalam bentuk huruf A, B atau C, baik, cukup atau kurang. Ada di rapot-rapot kita dulu, saya dulu itu latihan disiplinan efektif. Nah, cuma memang kurang diperhatikan, sisa efektif kurang diperhatikan. Tapi guru mulai efektif itu masih dianggap main-main gitu ya, walaupun nggak semua guru atau nggak semua sekolah masih dianggap main-main dalam menilai afektif, dalam menilai afektif tadi, mulai dari empati, kemudian emosional siswanya dan lain sebagainya. Itulah fungsi dari guru BK di sekolah. Cuman kesannya kan guru BK di sekolah itu kan cuman sekedar jadi hantu sekolah kan guru BK itu. Untuk nakut-nakutin siswa yang bolos, untuk nakut-nakuti siswa yang nakal. Itu padahal guru BK di sekolah itu ya semacam psikolognya, semacam ya konsultan untuk siswa-siswi lah. Contohnya ada siswa yang kok saya nggak ngerti matematik ya gitu. Atau siswa itu pengen masuk, saya kira-kira setelah lulus SMA ini mau masuk kampus mana ya? Saya mau masuk kampus basisnya agama atau umum. Kira-kira cocoknya mana? Kita bisa apa ya? Sulit ya untuk menentukan kita mau masuk kampus apa, kemampuan kita bagaimana. Kan yang menilai kan orang lain kan gitu. Nah, kalau kita hanya bertanya dengan diri kita sendiri mungkin kurang puas, tapi kalau kita bertanya kepada guru kita, nah karena guru kita pengetahuannya juga kurang. Nah, itulah fungsi guru BK. Karena guru BK tidak sekedar pengetahuan bolosnya, dia harus punya rangkumannya. Si A ini suka apa, bagaimana, dan sebagainya. Perilakunya, dia harus punya diri. Guru BK itu harus punya stand sendiri tentang ikut untuk konsultasi, praktiknya kayak guru BK bisa membawa murid yang biasanya tadinya juara umum, penyebabnya apa? Terkadang penyebabnya itu non teknis. Contoh, dia awalnya bisa dibencana sehingga dia depresi, dia nggak mau ini itu dan sebagainya, dia frustasi sehingga nilainya menurun. Atau orang tuanya baru saja meninggal, itu saat itu. Gitu ya. Nah, ini sebenarnya banyak PR-nya. Terus bagaimana perkembangan buku PSI seperti ini? Biasa saja, artinya boleh boleh saja sekolah manapun dia ada perlu saya disangkutkan di sana.
boleh tambah ya boleh, asal jangan apa jelaskan lagi kurikulum sebagai PP. Kurikulum itu secara umum ya. Kurikulum pertama tujuan, kedua isi, yang ketiga itu, keempat di kelima itu evaluasi. Saya ulangi lagi, kurikulum itu ada namanya ada metode, apa namanya, media ya. Syaratnya itu anasil manhaj itu ada ahdaf, muhtawa, ada rikoh, ada wasail. Orang kan rikoh dan wasailnya jadi satu torik wasail kadang gitu. Buku pelajarannya apa, ada berapa jam, materinya tentang apa. Nah, dari silabus RPP. Nah, RPP itu adalah semua kalau sekolah swasta boleh dikombinasikan. Kalau dia masih pengen ikut ujian nasional atau ijazahnya negara ya, wajib pakai kurikulum nasional dan boleh menambah kurikulum tambahan. Tapi kalau kita pengen semuanya totalitas, pengen pakai kurikulum sendiri ya ikut paket C nantinya. Paket A, paket B, atau paket C. Rata-rata seperti itu sih, kayak kutabnya Ustadz Budi Azhari ya, tahu ya. Itu kan kalau kutab itu kan pendidikan kutab itu yang digagas oleh Ustadz Budi Azhari itu kurikulum sendiri. Gitu. Tidak ikut kurikulum pemerintah. Ijazahnya dari mana? Ya ikut paket. Paket A, paket B, atau paket C. Yang nggak ikut paket, buat sendiri, nerbitin ijazah sendiri, itu ya saya tahu. Ada lagi? Nah ini lingkup muatan kurikulum SIP. Jadi ada kurikulum K13-nya dengan menambah kurikulum yang tidak ada di kurikulum K13. Apa? Ya tadi yang dia jabarkan sebelumnya tadi. Oke ya, cukup ya. Tidak ada pertanyaan, di sini sudah azan. Materi-materi ini apa namanya? Materi-materi ini akan saya share saja nanti.
Kawan-kawan bisa mengunduhnya nanti. Ada pertanyaan nih, satu saja ya nanti, karena ini sudah azan. Seperti yang kita tahu bahwa RPP disediakan sebelum mengajar dan silabus lebih umum yang mungkin dibuat untuk setiap satu semester. Tapi kenapa dalam silabus ada evaluasi, bukankah evaluasi dilakukan setelahnya? Evaluasi di sini adalah evaluasi belajar ya, bukan evaluasi kurikulum. Evaluasi belajar itu artinya ya ujian. Ya. Ujian anak-anak ya, ujian itu ada 3 kan, ujian ketika belajar, ujian ketika pertengahan semester, dan ujian ketika akhir semester, dan ujian ketika mereka akan lulus. Yang dimaksud di sini adalah ujian-ujiannya. Gitu. Karena setiap kita ada materi tertentu, biasanya kan ada tesnya lah. Bahwa anak ini hari ini sudah belajar apa. Sebenarnya akhir ini perlu bertanya. Oke, karena waktu sudah cukup, akan sambung lagi di depan. Semoga bermanfaat. Waalaikumsalam. Syukron. Buka kamera Rois. Rois tembem. Haula ya tahu na kamera, bro. Assalamualaikum ikhwah. Jan, Fauzan. Soleh itu Fauzan ya, nanya, Jan. Soleh itu. Itu kalau kan daerah Makassar sholat duluannya. Gimana? Mujahid Hirbanat ente. Kayak kamera. Woi Fauzan, nambah gendut ente Zan. Bulat sekali ente Zan. Udah nggak ada banatnya. Mau nanya, Badannya udah nggak ada. Kamera Damian. Kalau Makassar kan sholat duluan. Terus gimana? Gimana apanya, bro? Ya kan kita sholat duluan, berarti jam terakhir selalu ini dong ditinggalin. Ya nggak ada lah, sekarang udah selesai. Iya, sekarang udah selesai. Tadi kan sholat. Ya, Rois saya tadi ninggalin Rois. Saya ninggalin tadi Rois. Ini biasanya Sholat mengakhirkan sholat juga. Masalahnya posisi kita di sini kan bukan ini kan, sebagai mungkin bisa dikatakan ustadz ya, kalau di sini kan nggak enak kalau nggak sholat berjamaah di masjid kan. Muruah gitu ya. Kadang kan ngimamin gitu kan ya. Iya muruah kan aja. kita imam gitu di sini. Masa nggak ada sholat berjamaah gitu. Kan nggak enak juga, ini harus di ini. Tadi saya ninggalin, kalau kemarin saya nggak enak karena katanya Ustadz Halim ya mungkin takhiruhu. Gimana Rois? Rois udah. Ya syabab, ana as'alukum ayu bitoko istamaltum. Ayu bitoko istamaltum ya syabab. Komsel dong. Telkomsel dong. Telkomsel cuy. 1000 GB. Telkomsel 1000 GB. Bang Robi. Waalaikumsalam ya Anda. Robi tadi. Itu kuota yang dari pemerintah itu gimana tuh, bro? Tes. Cek. Dapat ya. Swasta yang swasta kan ya. Asot Masmo. Man lam yahdur. Endang kayfa haluk endang. Kayfa ya.
khair. Urwah istain syarian. Kasfal hudur ingdi. Mujud. Aina Rais Fauzan. Dang Hirosa dang hadilah dang. Jawab al-halaqah ma Syekh Khotib Jami' Mustawa Sabi'. Urwah asli. Hilako. Sila masjid Woi urwah. hilako. كيف Halaqah. تقدم يا رامي؟ Urwah. Tafsir syair woi. Halakoh sabahiyah. كيف Syair. كيف تقدم يا رئيس؟ Saya takdim Quran. Takdim Ya. Quran mawujud. إذا لا ما Datangnya. لدينا زوج للتقديم أظن Zauj. هذا صعب. ها؟ Madami? Takul. Lah. Dadah semuanya, dadah. dah. Awalan barakallahu fikum naltaqi maratan ukhra. Law kuntum ladaikum Aya. umur. Uhibbukum fillah, barakallahu fikum. Itu ya kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Najah tu amsi fil khutbah masyaallah. Kaifa khutbah? Alhamdulillah. Punya anak kan itu خطبة الخطبة ماذا بعد الخطبة؟ يعني khutbah. الخطبة يا هاري Laisa khutbah wa inama khutbah akhi. لكن بعد الخطبة الخطبة يا هاري فيما بعد هيا فيما بعد.